Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Masih seputar penilaian kinerja atau pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan menyampaikan informasi terbaru tentang bagaimana cara melakukan perubahan pada bagian pengembangan kompetensi yang telah kita ajukan, namun kita merasa bahwa pengembangan kompetensi itu targetnya mungkin terlalu berat sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mungkin terjadi karena di luar sana banyak yang menyusun targetnya besar, sedangkan ketika mengisi bukti dukung nanti ada beberapa dokumen yang mungkin tidak bisa dikirimkan, mengingat sebenarnya minimal hanya 32 poin, namun di aplikasi ini ada beberapa tempat yang ketika kita tidak bisa mengirimkan bukti dukungnya, tidak bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, mungkin solusinya adalah melakukan penyesuaian pada dokumen pengembangan kompetensi ini. Nah, contohnya adalah di sini di akun guru. Di bagian ini kita lihat di pengembangan kompetensi, kita klik ini kumpulkan. Nah, sebenarnya di sini juga jelas dinyatakan bahwa poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan dapat fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Jadi sebenarnya untuk bagian pengembangan kompetensi ini bukan sesuatu yang dinilai dalam pengelolaan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar ini. Yang dinilai nanti hanya di bagian observasi kinerja atau observasi praktik pembelajaran dan perilaku kerja. Nah, itulah yang akan dinilai. Sedangkan di bagian pengembangan kompetensi minimal memiliki 32 poin ini hanya sebagai pertimbangan atasan. Jika poinnya memenuhi, maka kemungkinan atasan dengan mudahnya untuk memberikan nilai yang sesuai ekspektasi. Jadi hanya seperti itu. Namun andai kata memang kita targetnya tidak bisa tercapai mungkin dalam 6 bulan ini, kita bisa melakukan ubah rencana hasil kerja. Misalkan contohnya di sini guru mengajukan 68 poin melebihi ekspektasi karena memang ekspektasinya hanya 32 poin dan ingin melakukan perubahan, maka bisa melakukan ubah rencana hasil kerja. Nah, di sini pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan. Nah, di sini kita harus mencentang, saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Jadi kita centang saja. Kemudian saya sudah diskusi, kita klik. Nah, setelah itu kita boleh untuk melakukan penghapusan pada beberapa bagian RHK di sini. Nah, misalkan di sini seminarnya kita ubah menjadi satu kegiatan, boleh juga dihapus. Nah, kemudian misalkan ini BIMTEK atau ini coba saya hapus. Nah, maka sudah hilang, ganti di sini praktik pembelajaran. Kemudian misalkan di sini PMM, ini misalkan saya hapus. Nah, di sini RHK-nya tinggal 3, yaitu seminar, kemudian praktik pembelajaran dan penggerak komunitas. Nah, ini saja sudah melebihi ekspektasi karena poin dari penggerak komunitas itu 36 poin. Kemudian untuk yang
lainnya ini agar istilahnya ada kegiatan lain selain menjadi penggerak komunitas. Setelah itu kalau kita yakin, nah di sini kan poinnya jadi 48, ini juga boleh. Kalau ingin mengurangi lagi ya silahkan untuk dihapus ini atau ini, monggo, atau cukup satu saja sini, nah, silahkan. Nah mungkin ini yang akan diajukan. Jadi intinya tadi bisa dikurangi, bisa ditambah ketika kita melakukan perubahan. Jadi kalau mau menambah ya klik bagian ini, tambah ini. Nah ini nanti akan muncul di sini, terus pilih saja apa, misalkan tadi berbagi praktik, misalkan ini kan berapa kegiatannya, akan dikalikan poinnya. Satu kegiatan berbagi praktik poinnya kan 4, jadi kalau kita ambil 2 maka poinnya akan menjadi 8. Itu andai kata mau menambah. Tadi saya kurangi sehingga tidak sebanyak yang tadi 62 poin, sekarang 48 poin saja. Nah, kemudian kita klik simpan dan kita centang bagian ini, kemudian klik simpan. Nah ini sudah berhasil, ada perubahan meskipun 48 poin ini juga masih melebihi ekspektasi tapi tidak apa-apa. Nah ini ada keterangan rencana hasil kerja diubah pada 29 Februari tahun 2024. Nah, apakah setelah diubah masih bisa diubah lagi? Nah di sini masih ada kesempatan untuk mengubah beberapa kali. Entah sampai kapan, silahkan dimanfaatkan. Untuk bagian ini, bagian pengembangan kompetensi, jika dirasa terlalu berat silahkan untuk diturunkan, mengingat kita juga tidak tahu selama periode Januari sampai Juni ini nanti berapa banyak poin yang kita dapatkan, padahal ekspektasi dari pimpinan itu hanya 32 poin. Jadi teman-teman tidak usah berburu webinar, tidak usah berburu seminar, tidak usah berburu sertifikat atau pelatihan. Yang penting teman-teman aktifkan komunitas belajar di sekolahnya, bisa jadi penggerak komunitas, bisa jadi narasumber berbagi praktik baik, bisa jadi observer. Silahkan berada di sekolahnya masing-masing, upayakan nanti semuanya mengaktifkan komunitas belajar sehingga nanti poin di pengembangan diri ini nanti bisa terpenuhi, yaitu minimal 32 poin. Semoga informasi tentang bagaimana cara melakukan perubahan rencana hasil kerja pada bagian pengembangan kompetensi ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu juga nanti kunjungannya di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.